Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 30 Oktober tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8, ayat 31b sampai 39. Saudara-saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya demi kita sekalian. Bagaimana mungkin Dia tidak menganugerahkan segalanya bersama anaknya itu kepada kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah wafat, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sisi kanan Allah, yang malahan menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, karena Engkaulah kami berada dalam bahaya maut sepanjang hari dan dianggap sebagai domba sembelihan. Tetapi dalam segalanya itu, kita akan menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau suatu makhluk lain manapun, takkan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 13 ayat 31 sampai 35. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok
dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tetapi kalian tidak mau. Sungguh, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kalian berkata, terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tunduk pada kuasa dunia atau kuasa Allah. Situasi pada zaman saat ini, kuasa dunia begitu kuat dan menguasai manusia. Ada banyak orang yang ingin mendapat rejeki yang baik, tidak minta kepada Tuhan, malah tunduk pada kuasa gelap. Ada yang ingin berkuasa dalam pemerintahan, mereka menggunakan cara yang licik dan jahat, sehingga bisa mendapat posisi yang diinginkan. Bahkan ada yang jelas-jelas menggunakan kuasa dunia dan jahat untuk melanggengkan jabatan, kuasa, rejeki, jodoh, dan sebagainya. Tunduk pada kuasa dunia berarti menjadi hamba dunia. Tunduk pada kuasa Allah berarti terbebaskan dan menjadi pribadi yang merdeka. Saudara terkasih, orang-orang Farisi memberi info kepada Tuhan Yesus bahwa Herodes mempunyai rencana untuk membunuhnya. Apakah Yesus takut dan tunduk pada kuasa Herodes? Tidak. Malah Tuhan Yesus membeberkan segala rencananya ke depan, apa yang akan dibuatnya dan apa yang telah direncanakannya, yakni terus melakukan pekerjaan Allah tanpa takut berhadapan dengan penguasa dunia. Bahkan Tuhan Yesus telah membeberkan apa yang akan diperbuat Allah terhadap Yerusalem. Yerusalem, kota Daud yang seharusnya menjadi pusat liturgi, pusat keagamaan Yahudi, pusat pengetahuan tentang Allah, pusat di mana segala perintah Allah dilaksanakan, namun kenyataannya jauh dari apa yang diharapkan Allah. Mengapa demikian? Karena Yerusalem lebih memilih tunduk pada kuasa dunia dengan segala tawaran-tawaran yang menyenangkan daripada tunduk pada kuasa Allah yang telah memilih mereka. Saudara-saudariku terkasih, mungkin di antara kita, para pengikut Kristus, ada yang tunduk dengan kuasa dunia, yakni menggunakan kuasa dunia. Orang demikian tentu terikat pada kuasa dunia daripada mengandalkan kuasa Allah dalam dunia ini. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya tunduk pada kuasa dan kehendak Bapa. Salib adalah tanda
bahwa Tuhan Yesus hanya tunduk pada kuasa dan kehendak Bapa. Jika kita memilih Allah sebagai Raja kita, tentu penderitaan dan salib yang akan kita tanggung. Mengikuti dunia berarti kita terjebak pada dunia. Mengikuti Tuhan berarti kita dibebaskan dari dunia dan bisa masuk dalam kehidupan kekal. Jika kita ada di posisi demikian, marilah kita dengan rendah hati pergi kepada kerahiman Allah dalam sakramen pertobatan serta membangun sikap pertobatan. Hidup adalah pilihan. Pilihlah Allah sama seperti Tuhan Yesus. Maka kita akan dibebaskan dan dipermuliakan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.